Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Salatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'du. Selamat pagi, selamat malam semuanya. Kita berjumpa lagi di pembelajaran yang ke-6 ya, bahkan ke-6 atau ke-5 ya. Seperti biasa sebelum kita mulai kelasnya, saya peringatkan untuk berusaha semaksimal mungkin mempelajari apa saja yang telah diajarkan, dan saya ingatkan untuk menikmatinya, ya menikmatinya senikmat-nikmatnya gimana lah, dengan mungkin sambil apa minum air putih atau minum sesuatu lah yang setidaknya yang halal ya, jelas dan baik untuk kesehatan, atau mungkin sambil rebahan ya, asal jangan tidur. Dan mohon untuk dipersiapkan apa saja yang dibutuhkan termasuk tugas-tugas kemarin. Dan kemudian em, selamat menyaksikan, dan juga semoga Allah memberkahi kita semuanya dan membuat setiap apa yang kita lakukan demi menuntut ilmu, semoga Allah mudahkan di setiap langkah kita untuk mendapatkannya. Dan semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah, sehingga kita bisa mengikuti kegiatan-kegiatan sehari-hari kita, terutama pada hal ini yaitu pembelajaran online. Tentu tidak gampang ya belajar online itu. Di samping kita tidak bisa menatap satu sama lain, maksudnya kita tidak bisa lihat kondisi yang sebenarnya, apakah si santri itu benar-benar memperhatikan atau sudah ditinggal tidur, kadang-kadang ya kita nggak tahu. Atau mungkin santrinya sedang izin ke luar dan sebagainya, mungkin ini ada akunnya tapi tidak ada orangnya, dan sering sekali saya temukan atau kita temukan semuanya problem-problem yang banyak kalau pembelajaran online. Maka tentu kita butuh kesabaran, dan kita butuh eh, konsisten, dan kita butuh tanggung jawab, karena apa yang kita lakukan ini berbeda dengan sekolah-sekolah biasanya. Dan termasuk kemudahan juga, kita hanya belajar di waktu yang sedikit, cuma 35 menitan, ya setengah jam atau setengah jam lebih. Itu tentunya tidak menyita waktu kita banyak, dan seharusnya kita bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Kemudian ya di samping kemudahan itu juga ada kesulitan. Tentu ada beban juga yang harus kalian terima. Semisal tugas yang banyak ya. Tugas yang banyak itu kita selalu dapatkan, mungkin di pelajaran yang lain juga demikian. Saya selalu mantau grup kita yang di WA, itu juga banyak sekali tugas-tugas yang kalian harus kerjakan, tapi itulah beban pendidikan dan harus kita laksanakan. Adapun tugas itu bukan semata-mata untuk menghukum, bukan, atau semata-mata untuk main-main, tidak. Karena itu sebenarnya untuk evaluasi kita semuanya dari pembelajaran yang kita laksanakan secara online ini, kita bisa memastikan sejauh mana pemahaman kita ada. Jadi, apa saja tugasnya itu tolong dikerjakan dengan maksimal ya, dan jujur, maksimal dan jujur. Jika memang tidak ada aturan dilarang untuk buka internet, maka ya silahkan buka internet atau buka buku, nggak masalah. Tapi kalau memang itu tugasnya adalah hafalan dan tidak boleh buka apapun, maka ya semaksimal mungkin kita kerjakan dengan cara hafalan gitu ya. Karena di dalam tugas-tugas itu insya Allah ada hikmah yang memang para asatid itu itu nanti bisa menilai sejauh mana pemahaman kita semuanya selama pembelajaran. Jadi Pak, jangan jangan diada-adakan, maksudnya dengan cara yang curang, jangan. Justru itu nanti akan membuat sulit pembelajaran kita. Misal kita yakin para santri sudah paham apa yang disampaikan, ternyata belum, ternyata ada yang curang mungkin di antara santri. Nah, untuk yang mudah-mudahan tidak ada ya. Jangan ada yang curang, akhirnya kita ya taunya apa yang sudah terjadi. Oh, santrinya udah bisa nih. Jadi ketika mungkin nanti ujian kita sampaikan materi yang demikian, dan bisa jadi
nanti itu open video misal ya, open video, terus akhirnya kalian tidak boleh toleh-toleh kemana, kalian harus fokus pada titik satu titik. Kalau misalkan noleh nanti mungkin, nah biasanya kalau online kan gitu, kalau noleh itu nanti jadi pelanggaran dan lain sebagainya. Nah tentu kita akan kesusahan ya. Yang penting belajar maksimal. Kalau nggak bisa nggak masalah, bisa minta tolong ustadznya untuk mengulangi sekilas saja mungkin. Itu ya, semoga bisa bisa dipahami. Dan memang ya beginilah belajar, apalagi di online ya, apalagi di online. Itu penuh kejujuran dan harus bersabar. Tapi hikmahnya ya juga banyak di selama satu hari full kita nggak belajar sebagaimana orang-orang di sekolah umum belajar sampai berapa 6 jam, belajar sampai 7 jam, 8 jam, kita hanya sebentar dan itu kebanyakan materi. Ya kadang-kadang bikin ngantuk, kadang-kadang bikin ngantuk. Tapi ini apa? Dijaga kondisinya. Ya. Nah, itu tugas-tugas dikerjakan itu nanti untuk memenuhi kriteria kalian untuk lulus apa tidak, maksudnya bisa diluluskan atau tidak dari pembelajaran ini, bisa memahami atau tidak, bisa dilanjutkan ke kelas selanjutnya atau tidak. Gitu. Kalau tidak ya mungkin nanti ada kebijakan tertentu yang disiapkan oleh lembaga kita. Baik, semoga ya dengan ini Allah mudahkan ya setiap perjalanan kita untuk menempuh ilmu. Baik, seperti biasanya, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, materi kita, bahasa Inggris terutama, kita review dulu, kita bahas dulu PR kita yang kemarin, mulai dari bahasa Indonesia ya, bahasa Indonesia. Baik, mari. Sebentar, saya lihat dulu di grup ya. Apa maksud teks eksposisi? Ini ada beberapa pertanyaan ya yang sudah disajikan. Apa yang dimaksud dengan teks eksposisi? Sebutkan ciri-ciri teks eksposisi. Yang kedua, terus yang ketiga, apa yang dimaksud dengan teks eksposisi? Eh, apa ini? Analitik dan apa yang dimaksud dengan teks eksposisi oratorik. Itu sudah ada di dalam buku kita semuanya. Sebenarnya tugas ini itu tugas yang saya berikan seperti ini biasanya itu adalah tugas sebenarnya asalnya mudah, tinggal tinggal mencari di buku. Tapi sayangnya ya biasanya ada dan terjadi juga itu mencari jawaban jauh-jauh sampai di internet, Google. Tidak perlu ya. Harusnya dengan penugasan dari modul itu harusnya kita carinya itu yaitu di modul juga. Dengan gitu belajar. Kita bisa belajar dan kita mau mau membaca. Ya, coba saya tampilkan sebentar. Ya, semoga tampil. Ya, yang pertama ini apa yang dimaksud dengan teks eksposisi ini sudah ada di buku kita. Teks eksposisi. Jadi kita carinya di sini. Teks eksposisi ini kan sebenarnya teks mengenai pengetahuan kan, tentang argumentasi. Biasanya dibaca oleh pembaca berita begitu. Ini ada di sini. Apa yang dimaksud dengan teks eksposisi? Nah, di sini bagian ini. Bagian ini. Teks eksposisi merupakan teks yang mengungkapkan ide, perasaan, dan pendapat seseorang yang selama ini menjadi hal yang
ditutupi. Sebenarnya ya nggak selalu ditutupi ya. Intinya kita punya ide, gagasan mengenai hal tertentu, mungkin tentang bahayanya pergaulan bebas. Nah, kita punya argumen nih, kita sampaikan tentang apa yang kita anggap itu benar. Ya, tentunya karena kita seorang muslim, maka ya kita harus menampakkan kebenaran di mata agama, karena agama kita itulah yang paling benar. Kadang kalau pendapat kita tidak dilandasi dengan agama, biasanya itu arahnya tidak terarah. Akhirnya menjadikan kekacauan yang banyak dengan pikiran pikiran kita jadi kacau, tidak terarah dengan baik. Karena sebaik-baik pedoman adalah Al-Quran. Itu adalah teks polisi yang mengungkapkan ide, perasaan, atau gagasan mengenai suatu peristiwa atau pendapat lah ya. Terus selanjutnya sebutkan ciri-ciri teks eksposisi. Di sini sudah ada. Nah, sebelah kanan ini saya perbesar. Sebelah kanan ini tinggal dicontoh saja, ya. Tinggal di copy saja. Ini tinggal di copy saja. Ditulis saja, disalin saja. Di situ sebenarnya kan ada tugas membaca, ya. Berarti membaca. Dan membaca itu kan nambah ilmu. Harapan saya begitu. Membaca aja. Sebenarnya tugasnya membaca. Tapi kalau tidak dikasih tugas ini yang harus dikerjakan, biasanya kita jadi nggak mau membaca. Maka dari itu saya berikan tugas seperti ini. Sebenarnya harapannya adalah untuk membaca. Nih, terus yang selanjutnya, apa yang dimaksud dengan teks eksposisi analitik? Ada juga di buku. Saya ngambil semuanya dari buku ya. Supaya apa? Supaya baca. Nah, ini ada hortatorik, ada terus analitiknya ada di sini. Nah, teks eksposisi itu kan dibagi menjadi dua, analitik sama hortatorik. Analitik merupakan teks yang bertujuan untuk mengungkapkan suatu hal yang penting dan mengajak pembaca mendalami suatu permasalahan tertentu. Sedangkan teks eksposisi hortatorik merupakan teks yang bertujuan, kelihatan ya di sini. Teks eksposisi analitik di sini. Ya, perhatikan. Terus yang hortatorik ada di bawahnya. Oh, ini bisa dibagi dua begini. Oke. Terus yang ini adalah hortatorik. Merupakan teks yang bertujuan untuk memaparkan dan mempengaruhi pembaca bahwa suatu permasalahan seharusnya diselesaikan dengan cara demikian atau tidak demikian, atau sesuatu harus atau tidak harus dilakukan. Jadi kalau analitik itu adalah mengajak pembaca untuk mendalami sesuatu ilmu atau suatu peristiwa, ya, mengungkap lebih dalam tentang suatu tragedi bisa jadi atau peristiwa begitulah. Terus kalau teks posisi retatorik itu biasanya ada suatu peristiwa, tapi kita diajak untuk menyikapinya. Misalkan bahayanya merokok. Kan banyak sekali orang itu yang menganggap rokok itu adalah hal-hal yang biasa saja. Nah, bisa kita menggunakan teks posisi ini untuk mempengaruhi pembaca dan mengambil sikap yang mana yang harus kita lakukan. Nah, makanya di sini dijelaskan diselesaikan dengan cara demikian. Nah, harusnya kita menyikapi rokok itu demikian. Kenapa kok kita harusnya eh, melarang ini? Karena ada sabda Nabi, la doror wala diror. Sudah ada dalilnya. Janganlah memudarati diri sendiri dan orang lain. Karena merokok kita tahu, selain kita yang termudarati, kita yang kena bahayanya, orang lain juga kita bahayakan. Ya, itu. Kita sampaikan, karena bisa jadi ada juga argumen orang lain dengan menggunakan teks eksposisi juga yang hortatorik juga, tapi menyampaikan tentang baiknya atau bolehnya merokok. Bisa jadi. Nah, inilah teks eksposisi hortatorik. Kemudian, oh sudah ya, sudah semuanya. Ya betul semuanya, maka nilainya sempurna.